di mana pada saat itu istri saya dan nenek saya ingin dijadikan target sebuah tumbal pesugihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dikirimi belatung yang jatuh dari muka sesosok pocong. Sesosok pocong bermuka hancur dan banyak belatung di wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Taufik, tentunya masih di channel Jendela Mistis. Pada episode kali ini, saya akan membagikan pengalaman pribadi saya, di mana pengalaman ini saya alami di bulan Oktober di tahun 2021 kemarin, di mana pada saat itu istri saya dan nenek saya ingin dijadikan target sebuah tumbal pesugihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dikirimi belatung yang jatuh dari muka sesosok pocong. Sesosok pocong bermuka hancur dan banyak belatung di wajahnya. Mari kita simak video atau cerita ini sampai selesai, agar kalian bisa mengambil hikmah dan informasi di balik cerita ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini sampai saat ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, di channel ini akan membagikan sebuah cerita misteri yang insya Allah cerita itu terjadi dengan nyata atau benar-benar terjadi. Dan jangan lupa kalau kalian menyukai konten ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video yang baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share sebanyak mungkin agar saya semangat ketika membuat konten. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2021 kemarin, dan pengalaman ini saya alami sendiri, di mana pada saat itu saya sedang libur kerja. Kejadian ini terjadi pada siang hari, di mana jam menunjukkan pukul 12:30. Di saat itu saya ingin tidur siang atau istirahat. Nah, dikarenakan posisi libur, saya memutuskan untuk istirahat. Di mana pada saat itu saya sedang bersama istri saya, sedang tidur di kamar. Tetapi tiba-tiba istri saya ini kesurupan. Ini sangat aneh, dikarenakan istri saya sebelumnya belum pernah kesurupan. Tiba-tiba dia kesurupan. Pertamanya saya tidak percaya, mungkin itu hanyalah sebuah bercanda atau mungkin benar-benar kesurupan. Pertamanya saya diamkan. Kok semakin lama dia semakin mengejek saya. Untuk bahasa Jawanya ngece saya. Pertamanya saya seolah-olah tidak bisa menangani hal-hal yang seperti itu. Tapi kesurupan ini sudah terjadi sekitar setengah jam. Saya coba untuk menanyai sosok apa yang masuk di dalam tubuh istri saya. Saya tanyakan, "Kowe sopo? Kowe ngopo mlebu ning gone bojoku?" Di bahasa Indonesianya itu, "Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh istri saya?" Tetapi sosok itu tidak menjawab, melainkan dia malah semakin mengejek saya. Saya diamkan. Saya diamkan lagi sekitar jam 1 lebih 15 menit. Akhirnya saya emosi.
Atas izin Allah, saya berusaha untuk mematahkan tangan sosok yang merasuki istri saya. Dan alhamdulillah, sosok itu bisa merasakan bahwa tangannya ini saya patahkan. Dan akhirnya, istri saya menangis. Dikarenakan saya tidak ingin menghalusi sosok-sosok seperti itu. Saya pun mencoba untuk melakukan sebuah kekerasan. Ya walaupun itu di tubuh istri saya. Kalau tidak seperti itu, takutnya istri saya kerasukan lebih lama. Di saat istri saya menangis dan dia merasakan kesakitan, saya hanya diam. Karena apa? Yang sakit itu bukan istri saya, melainkan sosok yang memasuki tubuh istri saya. Saya pun berinisiatif untuk memanggil kakak ponakan saya. Yang mungkin kalian juga sudah tahu kalau menyimak video-video Jendela Mistis sebelumnya. Sebelumnya saya juga pernah bercerita dengan beliau. Sebut saja namanya Mas Agus. Akhirnya saya keluar menuju kosnya Mas Agus. Saya pun berkata, "Mas, tolong ewa ono bojoku kelebon. Kowe kan sing iso ngalusi, coba tokno menawa iso." Akhirnya kakak saya juga kaget, "Loh, siang-siang kok kesurupan?" Pertamanya dia tidak percaya. Akhirnya kakak saya itu masuk ke kamar saya. Dia menuju ke rumah saya dan langsung menghampiri istri saya itu. Akhirnya dia mencoba untuk mengeluarkan sosok yang ada di tubuh istri saya. Dan alhamdulillahnya sosok itu bisa keluar. Tetapi ketika sosok itu sudah keluar, ada sosok lain yang memasuki tubuh istri saya. Untuk kedua kalinya ini, sosoknya itu bisa diajak berdialog, bisa ditanyain kamu siapa, maksudnya apa. Nah akhirnya ditanyain lah sama kakak saya, "Kamu siapa?" Dan sosok itu menjawab, "Kowe ora perlu ngerti aku ki sopo." Seperti itu. Dikarenakan jujur saya ini orangnya emosian. Saya pun langsung menggetak lah, kalau bahasa Jawanya itu kan menggetak, kalau bahasa Indonesianya mungkin agak kasar, agak tinggi nada saya berkata dengan sosok itu. Akhirnya saya pun bertanya seperti ini, "Lah kuwi mlebu ning kene ngopo? Aku ndek salah opo?" Nah, sosok itu menjawab seperti ini, "Aku pengen bocah iki. Aku pengen dadekke bocah iki tumbal berikutnya." Nah, setelah itu saya pancing dulu. "Oh, bocah iki. Nah, bar cah iki kowe ameh njupuk sapa meneh? Habis anak ini kamu jadikan tumbal, kamu mau mengambil siapa lagi?" Dia berkata, "Nenek tua yang berada di kulon atau di barat, yaitu nenek saya sendiri. Memang dia sudah sepuh dan dia sebelumnya juga pernah sakit. Tetapi pada saat itu nenek saya ini sudah sembuh." Nah, setelah itu saya semakin emosi. Loh, memang keluarga saya itu ada salah apa? Kenapa kok mau dijadikan sebuah tumbal pesugihan? Saya pun tidak berpikir lama. Saya berkata kasar kepada sosok yang memasuki tubuh istri saya itu. Nah, akhirnya yang kedua kalinya ini saya juga untuk mencoba mematahkan tangan sosok itu. Saya patahkan lagi dan dia menangis lagi merengek kesakitan. Setelah itu karena saya ketakutan mungkin nanti kalau istri saya capek atau bagaimana, namanya juga setelah kesurupan kan, pasti itu akan menguras tenaga yang lebih banyak. Akhirnya saya dan Mas Agus ini mencoba untuk mengeluarkan sosok itu lagi. Dan alhamdulillahnya sosok itu bisa keluar. Nah, dan istri saya saat itu pingsan. Dia shock. Dia bertanya apa yang terjadi. Saya pun tidak menceritakan itu, karena dia baru saja sadar. Kalau langsung saya ceritakan takutnya mentalnya down lagi. Setelah itu, sore pun tiba. Sekitar jam 3:30, saya berpikir, apa salah keluarga saya? Kenapa mau dijadikan tumbal? Padahal saya tidak mempunyai salah kepada orang lain. Ya mungkin kalau saya mempunyai salah, saya minta maaf. Mungkin itu saya lakukan secara tidak sengaja.
Nah, dan di sore harinya itu saya berpikir seperti ini. Ini kalau dibiarkan, takutnya istri saya atau nenek saya benar-benar dijadikan tumbal. Dan akhirnya saya memutuskan untuk malamnya melakukan meditasi. Saya ingin mencari siapa yang memperbuat semua ini. Dan saya ingin menanyakan siapa pemilik dari sosok ini. Nah, di malam harinya itu saya bersama kakak ponakan saya itu mencoba untuk melakukan meditasi, mempertemukan jawaban yang sesungguhnya. Dan akhirnya, setelah saya dan kakak saya melakukan meditasi, semuanya terungkap. Di sini saya tidak akan mengasih tahu siapa seseorang yang memiliki pesugihan itu. Saya hanya berkata, kowe yang nonton video iki, tontonen apa yang saya lakukan untuk menghadapi dirimu yang akan mengambil sebuah tumbal istriku sendiri. Semoga kamu menonton ini. Setelah itu saya tanyakan, apa yang dia lakukan kepada istri dan nenek saya. Ternyata sosok itu menghisap darah. Dan benar sekali pada besoknya, saya memeriksakan istri saya ke puskesmas atau ke sebuah klinik. Ketika dites darah, darahnya itu sangat rendah. Padahal istri saya belum pernah seperti itu sebelumnya. Dan akhirnya, ternyata ini benar. Dia mau mencoba untuk mengusik keluarga saya. Dan habis itu, sekitar beberapa minggu ke depan, saya masih mempunyai rasa emosi kepada seseorang yang sudah mengirim keluargaku seperti itu. Akhirnya saya coba lagi untuk meditasi agar istri saya dan nenek saya tidak dijadikan tumbal. Dan akhirnya saya juga melakukan meditasi dengan kakak saya itu, Mas Agus tadi, mencari jawaban. Ternyata ketika saya mencari jawaban, dia meremehkan saya. Dia meremehkan saya dan kakak saya. Ketika saya meditasi ini, kalau tidak salah, sosok itu berkata seperti ini. Kowe cah wingi sore, kamu bisa apa? Kalau bahasa Indonesianya, kamu ini masih bocah bau kencur. Kamu bisa apa? Oke lah, di meditasi yang kedua ini saya biarkan. Saya biarkan apa yang akan dilakukannya lagi. Ternyata beberapa minggu ke depan lagi, istri saya kerasukan lagi. Tetapi tidak begitu lama. Dia hanya menangis kurang lebih beberapa menit. Setelah itu saya semakin emosi lagi, semakin ingin melakukan kekerasan kepada sosok itu. Dan di acara ketiga ini, akhirnya kesabaran saya sudah habis. Atas izin Allah, atas ilmu yang diberikan kepada saya mencoba untuk melakukan silat gaib. Ya mungkin kalau kalian sudah tahu apa itu silat gaib, pasti kalian sudah paham apa yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan ritual itu, sebelumnya saya berkata kepada istri saya, siapkan satu botol kaca, dan juga kembang setaman. Dikarenakan apa? Di ritual ketiga ini saya menjadi mediator. Saya rela tubuh saya dirasuki oleh sesosok itu. Nah, setelah itu sudah beli kembang setaman sama mempersiapkan sebuah botol kaca itu tadi. Akhirnya saya memulai ritual itu. Saya melakukan ritual itu kurang lebih jam setengah 12 malam. Saya siapkan dulu dari dupa, kembang setaman tadi yang saya masukkan ke sebuah wadah, lalu saya kasih air, dan juga satu botol kaca. Di mana di botol kaca itu akan saya masukkan energi. Energi negatif itu saya masukkan ke botol, lalu saya hilangkan. Nah, ritual pun tiba. Akhirnya saya berkata kepada kakak saya, ya wis mas, yang iki ora iso dialusi, mungkin dikasari. Akhirnya saya memulai ritual itu, kurang lebih saya kerasukan
itu setengah jam. Karena setelah kejadian itu saya bertanya kepada kakak saya apa yang saya lakukan. Nah, di saat saya kesurupan itu, saya ini berkata, "Kamu silahkan mempersiapkan ayam hitam. Ayam yang hitam semua." Jadi kalau ayam ya seperti ayam pada biasanya, tapi warnanya itu hitam semua, untuk menggantikan tumbal ini. Saya pun tidak mau. Buat apa saya membeli ayam hitam? Kalau saya masih diberikan kemampuan oleh Tuhan, saya akan mencoba sebagaimana caranya, dan saya tidak ingin membelikan ayam itu. Dan akhirnya kakak saya ini kan menghandle saya ketika saya waktu kesurupan itu. Akhirnya dihandle, saya pun tersadar. Habis itu saya bilang lagi kepada kakak saya, "Ya wis mas, iki engko coba energinya ini kamu masukin ke botol ini, lalu dipecahkan bareng-bareng menggunakan energi tenaga dalam." Akhirnya kakak saya setuju. "Ya sudah, kalau itu maumu, nggak apa-apa. Oke, kita coba. Semoga saja semua ini bisa hilang dan tidak menimpa keluarga kita lagi." Nah, kakak saya berkata seperti itu kepada saya. Nah, setelah itu saya dan kakak saya setuju. Akhirnya saya melakukan ritual yang keempat yang saya alami, yang saya kerjakan pada malam itu juga. Akhirnya saya dan kakak saya mencoba untuk mengambil energi negatif itu dan kami masukkan ke dalam botol. Dan alhamdulillahnya sosok itu bisa pergi dan dia tidak meneror istri saya atau nenek saya lagi. Nah, jika kalian menanyakan sosok apa saja yang ada pada saat itu, saya akan memberikan informasi kepada kalian. Sosok yang pertama itu ada genderuwo, yang kedua ada kuntilanak, yang ketiga ini ada pocong, yang mukanya itu udah hancur, udah ada kayak belatung di mukanya ini, udah banyak belatung. Nah, setelah itu ada salah satu sosok, dia memakai seperti sorban. Ya, kalau menurut saya sendiri itu adalah leluhur saya yang membantu untuk menghilangkan bencana ini. Dan alhamdulillahnya, ya kalau kalian tidak percaya silahkan, karena ini saya alami sendiri. Saya yang merasakan. Mungkin di antara kalian mengalami seperti saya. Mungkin kalian sudah emosi juga, dan kalian akan mencari cara bagaimana menghilangkan bencana itu. Dan alhamdulillahnya itu semua sudah selesai. Tetapi beberapa bulan ke depannya, itu terjadi di bulan awal Desember, di mana pada saat itu adalah malam Jumat, menepati malam Jumat Kliwon. Saya diteror lagi, tetapi bukan istri saya sendiri. Di mana saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Ketika saya hendak tidur, tiba-tiba di bawah tempat tidur saya banyak sekali belatung. Saya pun pertamanya belum berpikir yang negatif. Mungkin di atas genteng ada bangkai tikus atau bekas buah-buahan apalah yang bisa dijadikan tempat belatung itu. Ketika saya cek di atas genting, itu tidak ada apa-apa. Bahkan belatung juga tidak ada. Nah, saya bingung. Lalu dari mana belatung ini muncul? Saya juga sempat mengambil dokumentasi pada saat itu. Akan saya cantumkan di sini. Ini adalah bukti di mana saya dikirimi sebuah belatung yang tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba ada di dalam kamar saya. Teror ini terjadi sampai hari Jumat, sampai besoknya. Tetapi setelah saya mengetahui bahwa itu hal yang tidak wajar, saya pun kembali pergi ke tempat kakak ponakan saya, Mas Agus itu tadi. Saya pun bercerita, "Mas, iki neng kamarku kok iso enek belatung yo?"
"Iki saka ngendi?" "Mas," kalau bahasa Indonesianya seperti ini, "Mas, ini kok ada belatung di kamarku. Ini dari mana?" Nah, spontan kakak saya langsung mengajak saya menuju kamar saya. Dilihat, memang benar, masih ada belatung. Padahal sebelum saya menuju ke kos kakak saya ini, itu sudah saya bersihkan. Belatungnya sudah tidak ada. Sudah saya ambil menggunakan tisu. Lalu saya buang ke tempat sampah. Tetapi, ketika kakak saya dan saya menuju ke kamar, itu tiba-tiba belatungnya masih ada. Dan itu masih banyak. Nah, mungkin untuk yang ngirim saya menonton video ini, saya ingin bertanya, apa maksud Anda mengirim sesuatu seperti itu kepada saya? Kalau memang Anda tidak suka dengan saya, silahkan langsung datang ke rumah saya. Tanyakan, dan apa masalahnya. Jangan melalui hal gaib seperti itu. Kalau hal seperti itu yang kalian inginkan atau yang kamu inginkan, oke, saya siap. Karena di sini saya tidak merasa punya salah. Oke, lanjut lagi ke cerita. Setelah saya dan kakak saya sudah berada di kamar, kakak saya mempunyai inisiatif untuk mematikan lampu. Nah, tapi sebelum lampu ini dimatikan, itu belatung yang di atas kasur, itu sudah kami bersihkan, kami buang ke tempat sampah. Setelah bersih, lampu dimatikan. Lampu mati itu sekitar setengah menit. Tiba-tiba, ketika saya dan kakak saya mematikan lampu itu, belatungnya masih ada lagi. Itu kejadiannya sampai jam 1:30 pagi. Saya kasihan dengan istri saya. Harusnya dia istirahat, malah dia menemani saya untuk menghilangkan belatung itu. Dan akhirnya saya pun saat itu tidak tidur. Saya begadang sampai jam 2:30. Lalu istri saya berkata seperti ini, "Ya udah, kamu tidur aja. Biar aku nggak tidur, nanti kalau ada belatung, saya bersihkan." Saya kasihan dengan istri saya. Makanya, jika kamu yang mengirimi saya menonton video ini, silahkan komen di bawah. Apa maksud Anda? Apa yang kalian inginkan? Komen di bawah kalau kamu nonton video ini. Nah, lanjut lagi ke cerita. Setelah lampu tadi saya matikan, kan ada lagi belatungnya. Saya bersihkan lagi. Saya buang ke tempat sampah lagi. Saya matikan lagi lampunya. Itu kan jadi posisi kasur sudah bersih semua. Tidak ada belatung lagi. Lampu dimatikan sekitar setengah menit lagi. Belatung itu, ketika saya menghidupkan lampu kembali, belatung itu ada lagi. Coba kalian bayangkan, kalian merasa tidak mempunyai salah dengan orang lain. Tiba-tiba diteror hal yang seperti itu. Apa kalian tidak emosi? Pasti kalian emosi. Dan akhirnya, karena saya merasa bingung, ini belatung dari mana? Saya mencoba meditasi pada malam itu dan mencoba untuk membuka mata batin. Dari mana belatung itu timbul? Ternyata di atas kamar saya itu kan ada seperti plafon. Di atasnya itu ada plafon. Nah, di atasnya lagi di sini, di atas plafon itu ada sosok pocong yang mukanya hancur dan banyak belatungnya. Nah, belatung yang di muka pocong itulah yang jatuh ke bawah, yang menimpa pas pada tempat tidur saya. Jadi tempat tidur saya ini berada di sebelah kanan. Di sebelah kiri saya tempat istri saya. Dan itu pas ke tempat tidur saya ini. Ya mungkin karena tidak bisa merasuki istri saya, akhirnya saya yang dijadikan target.
Tetapi Anda salah besar. Jangan seperti itu. Setelah saya tahu asal belatung itu, akhirnya saya membiarkan saja, biarkan. Mau sampai kapan belatung itu ada di tempat tidur saya. Dan itu kejadian itu sampai di hari Jumat setelah sholat Jumat. Belatung itu baru hilang. Jadi ketika itu kan waktu itu saya berangkat kerja jam 8 pagi. Saya pulang istirahat untuk melakukan sholat Jumat. Sebelum saya berangkat sholat Jumat itu, belatungnya masih ada. Dan alhamdulillahnya ketika saya selesai sholat Jumat, belatung itu sudah hilang. Saya sangat berterima kasih. Kenapa saya berterima kasih? Saya bukan kasihan dengan diri saya. Kalau saya yang kena tidak masalah. Yang saya takutkan kalau istri saya atau anggota keluarga saya lainnya yang menjadi target selanjutnya. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini sudah tidak ada teror seperti itu lagi. Dan sebenarnya saya tahu siapa yang mengirim semua ini. Tetapi saya hanya diam. Ketika dia mengetahui saya mungkin sedang lewat di depannya lah. Ya karena saya merasa tidak punya salah, saya tidak menyapa. Karena saya tidak mempunyai salah, tetapi malah dijadikan target tumbal. Dan itu sepertinya orang itu sudah tahu bahwa saya melakukan hal seperti itu. Sampai dia tuh kalau saya lewat di depannya, dia hanya cuma melirik. Jadi matanya itu melirik. Dan saya diam saja. Orang saya tidak salah, kenapa saya takut? Nah, itulah cerita yang pernah atau pengalaman yang pernah saya alami. Di sini saya sedikit memberikan informasi kepada kalian. Ketika kalian mendapatkan sebuah gangguan seperti itu, yang pertama jangan panik. Jika kalian mampu, kalau bisa langsung dihilangkan. Jika kalian tidak mampu, mungkin bisa mencari seseorang yang lebih tahu mengenai hal-hal seperti itu. Dikarenakan apa? Pesugihan ini ternyata itu dari wilayah kidul, wilayah pantai. Saya tidak menyebutkan pantai apa dan itu sosok apa. Pasti kalian sudah tahu. Nah, yang saya takutkan, tumbal ini tidak langsung mematikan si target, tetapi menyedot darah. Menyedot darah kalau kelamaan itu akan membuat tubuh seseorang menjadi kurus dan lemas dan akhirnya meninggal dunia. Mungkin itu adalah salah satu metode agar tidak diketahui orang lain, tetapi itu sangat salah. Jika kita ingin kita sukses, ingin kita kaya, mari kita berusaha. Kita bekerja semaksimal mungkin. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan malah mencari pesugihan. Karena itu salah besar. Ini sudah di tahun-tahun modern lah, di zaman modern. Kalau kalian masih bermain seperti itu sama saja kalian kembali ke zaman jahiliyah, primitif. Itu sedikit cerita dan informasi yang bisa saya berikan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan informasi di balik cerita ini. Mohon maaf jika saya mempunyai kesalahan, karena kebenaran hanya ada di Tuhan Yang Maha Esa. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.